Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Mariwibowo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari penjelasan tentang laju reaksi kemarin ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan penjelasan kemarin. Nah, nanti seperti biasa kita akan menggunakan platform MS Excel ya untuk mengerjakan beberapa soal tersebut. Jadi ini soal-soalnya gampang, mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya dulu di waktu SMA. Jadi kita hanya istilahnya merefresh ini ya pelajaran yang sudah pernah kita terima dulunya seperti itu. Jadi soal-soalnya belum yang rumit sampai untuk menentukan data eksperimen atau menggunakan data eksperimen belum sampai seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai saja di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama kita lihat di sini kita memiliki soal ya. Memiliki soal seperti ini ya, di mana ada suatu reaksi di sini ada ion amonium dengan ion nitrogen dioksida ya. Kemudian mereka bereaksi itu menghasilkan gas nitrogen dan H2O seperti itu, di mana laju reaksinya ini V sebenarnya bisa kita nyatakan juga dalam bentuk min dCA per dt misalkan ya, atau min Ra seperti itu ya. Sama dengan K kalikan konsentrasi ion amoniumnya dikalikan konsentrasi ion nitrogen dioksida ya. Pada suhu 25 nilai K-nya ini adalah 3 kalikan 10 pangkat minus 4 mol per liter second. Nah, di sini tapi tidak ada keterangan K-nya ini tadi itu mengarah pada V-nya siapa? Ra, Rb atau Rc atau Rd ya. Di sini misalkan RH4-nya ini A, NO2-nya ini B, ini C, D. Ini belum nggak ada ketentuan. Jadi nanti kita menghitung lajunya kita tidak mengacu pada salah satu komponen seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya seperti itu. Nah, di sini diketahui nilai K-nya itu adalah 3 kalikan 10 pangkat minus 4 mol liter per mol detik ya. Nah, dihitunglah laju reaksinya jika konsentrasinya si NH4-nya tadi, NH4+ itu adalah 0,25 molar dan NO2 2 mini adalah 0,02 molar seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan dulu nilai dari data yang terlibat ya. Di sini maaf, ini artinya liter per mol second gitu misalkan. Oke, di sini kita miliki nilai K-nya itu adalah 0,003 ini ya. Ini saya inputkan seperti ini. 3 kalikan 10 pangkat minus 4 seperti itu. Kemudian konsentrasi NH4-nya 0,25, NO-nya 0,02 kita inputkan juga ya di sini. 0,25 dan 0,02 molar. Nah, di sini diminta menghitung nilai V atau min R ya di sini, atau min R. Nah, di sini nilai R-nya ini kita gunakan aja langsung rumus yang ada di sini. K kalikan konsentrasi NH4 konsentrasi NO2-nya di sini. Kita peroleh nilainya itu adalah ini. K kalikan konsentrasinya CH4 konsentrasinya NO2, langsung aja ketemu sekitar 1,5 kalikan 10 pangkat minus 6 mol per second. Nah, di sini karena nilai K-nya sudah diketahui ya, nilai K sudah diketahui dan nilai persamaannya juga sudah diketahui. Jadi kita bisa langsung ya seperti itu. Jadi gampang. Oke. Sekarang ke soal yang kedua. Oke. Di mana misal ini ada ruangan ya. Ruangan ini bersifat sebagai reaktornya, volumenya itu 10 liter. Oke. Nah, di dalam ruangan tersebut direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2. Jadi di sini walaupun ruang atau wadah itu karena dia gas, berarti gas itu kan menempati ruang sifatnya ya. Berarti nanti volume dari campurannya atau volume gasnya itu sama dengan volume ruangannya. Kecuali kalau liquid itu belum tentu tempat yang digunakan atau reaktornya itu volumenya sama dengan liquid yang mengisi, seperti itu belum tentu. Kalau gas itu kita asumsikan sama seperti itu. Oke, di mana reaksinya itu adalah pembuatan amonia ya dari gas nitrogen tambah hidrogen menjadikan NH3 di sini. Setelah bereaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2 seperti itu. Jadi dari 0,1 gas N2 yang masuk itu tersisa 0,08. Nanti kita akan mencari berapa yang bereaksi untuk menghitung gas N2 yang bereaksi di sini. Oke, jadi di sini berdasarkan data 0,08 mol gas N2 yang tersisa ya, kita diminta untuk menghitung laju reaksinya gas nitrogen, laju reaksinya gas hidrogen, dan laju terbentuknya gas NH3 seperti itu. Oke. Nah, di sini kita buat dulu seperti biasa.
tabel seperti ini ya, kita buat tabel untuk mengerjakan reaksinya ya, Nah, di sini kita buat ada komponennya N2, H2 dan NH3 ya. Di sini mol awalnya kita tuliskan. Tadi mol awalnya masuk berapa? Mol awalnya sama-sama 0,1 di sini. Kemudian NH3-nya itu masih 0 karena dia belum terbentuk. Nah, koefisien reaksinya berdasarkan reaksi ini kita tuliskan di sini. Ingat reaktan koefisien reaksinya nih negatif ya di situ. Berarti di sini reaktannya ada -1, -3 dan produknya NH3 itu 2 seperti itu. Kemudian di bagian akhir ya, di bagian akhir di sini N2 itu terbentuk 0,08 ya. N2-nya tersisa 0,08 di sini. Sorry, N2-nya tersisa 0,08. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita bisa mencari berapa sih molnya dia yang bereaksi. Berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah negatif 0,1 dikurangi 0,08 lagi. Kenapa Pak kok di sini kok ada negatif? Karena dia bereaksi ya. Bereaksi itu terkonsumsi artinya. Oke. Berarti dia bereaksi minus 0,02. Nah, berdasarkan nanti penggunaan koefisien stoikiometri kita bisa menghitung nih NH2 yang bereaksi berapa, kemudian NH3 yang dihasilkan berapa ya. Caranya gimana? Caranya di sini koefisien reaksinya si H2 dibagi koefisien reaksinya N2 kalikan ke molnya si N2. Di sini saya kasih tanda dolar-dolar. Ini Anda bisa menekan F4 ya di sini. Misalkan kayak gini. Anda klik N2 di sini ya, kemudian Anda tekan F4. Nah, di sini nanti tanda dolarnya langsung muncul dengan sendirinya. Oke. Nah, nanti kalau sudah di F4 seperti itu kita bisa tinggal drag aja dari sini, tinggal drag ke sini. Jadi nggak usah diketik lagi rumusnya, di drag. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai H2 yang bereaksi berapa. Berarti H2 yang bereaksi sama dengan H2 ditambahkan dengan mol yang bereaksi di sini. Jadi kan negatif ya, kalau ditambah nanti berarti mengurangkan. Jadi dia tersisa 0,04. Seperti itu. Dengan cara yang sama kita dapatkan NH3 yang bereaksi di sini. Oke. Nah, di sini volume totalnya kita inputkan ya, dan waktunya yang diketahui di soal tadi ada 10 liter dan 5 second seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa menghitung nilai dari N2-nya ya, laju alirnya N2. Di sini saya pakai molnya N2 yang bereaksi, ini saya kasih tanda negatif karena di sini kan sudah negatif ya. Berarti nilainya itu harusnya positif karena di sini ada tanda minus Rn2, maka nilainya di sini harus positif. Saya akan berikan tanda negatif di depannya seperti itu. Jadi molnya si N2 ya dibagi dengan volume total kalikan waktu seperti itu ya. Volume total kalikan waktu. Ini volume total kalikan waktu. Ingat ini saya kasih tanda kurung, artinya agar ini dikerjakan terlebih dahulu ya perkaliannya seperti itu. Nah, di sini juga saya kasih tanda dolar. Karena apa? Nanti tinggal saya drag di sini. Nah, seperti itu, tinggal saya drag seperti itu ya. Kecuali yang NH3 ini negatifnya dihilangi ya seperti itu. Karena dia positif seperti itu. Ketemunya sekian. Oke. Nah, sebenarnya ini juga kita akan memanfaatkan yang ada di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya yang menggunakan perbandingan koefisien stoikiometri untuk menghitung laju reaksi dari masing-masing komponen. Ya, nanti tolong dicek lagi di slide penjelasan yang kemarin ya. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah terkadang dalam suatu buku itu tidak menuliskan min R. Ada yang dituliskannya itu adalah minus D Cn per dt seperti itu. Nah, ini sama aja ya. Min Rn2 dengan min D Cn2 per dt ini sama. Kalau misalkan H2 ya berarti min C H2 per dt sama dengan minus RH2 seperti itu. Kalau NH3 berarti kan D CNH3 per dt sama dengan RNH3. Negatifnya nggak ada ya karena dia terbentuk seperti itu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Jadi bentuk minus RN2 itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk minus DCA per dt. Nah, nanti bentuk ini akan kita gunakan di pembahasan berikutnya karena nanti melibatkan proses integral seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk soal yang kedua ya. Di sini contoh ini nggak jauh-jauh soalnya masih mirip-mirip aja. Di sini misalkan ada laju reaksi dari persamaan 4NO2 ya, gas nitrogen dioksida ditambah dengan oksigen menghasilkan dinitrogen pentaoksida. Di sini ya. Diukur berdasarkan berulangnya konsentrasi oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksinya adalah 0,024 mol per liter detik ya. Jadi pada suhu tertentu kita tahu nilai laju reaksinya. Oke. Nah, laju reaksinya ini keterangannya di sini ada miliknya oksigen.
Nah, karena diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi oksigen. Berarti nilai laju reaksi ini adalah nilainya oksigen. Seperti itu. Nah, dari situ nanti kita diminta menghitung laju berkurangnya gas NO2 dan laju bertambahnya N2O5. Berarti di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah laju alirnya laju berkurangnya si oksigen. Berapa? 0,024 mol per liter second. Nah, di sini min dCO2 per dt sama dengan minus nRO2. Jadi sama, boleh juga ditulis seperti ini. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya tadi ya. Jadi berdasarkan koefisien stoikiometrinya di sini nanti kita bisa menghitung lajunya NO2 dan N2O5 karena laju reaksi 0,024 ini mengarah ke oksigen di sini. Sudah jelas ditulis oksigen di sini. Nah, kita tuliskan dulu koefisien stoikiometrinya dari reaksi tersebut. Di sini saya tulis positif semua ya, karena nanti kita akan memerlukannya dalam nilai positif seperti itu. Nah, di sini berdasarkan hubungan laju reaksi ini, ya, laju reaksi dengan koefisien stoikiometri di mana minus RA per A sama dengan minus RB per B, RC per C, RD per D. Jadi di sini A, B, C, D yang di bawah ini adalah koefisien stoikiometri. A sama B-nya ini adalah reaktan, C sama D-nya adalah produk seperti itu. Nah, berarti di sini ada reaktan NO dan O. Produknya siapa? N2O5. Jadi kalau kita mau mencari nilai dari RB, ya nilai dari RB, ini kita bisa pakai seperti ini. Ya, berarti B12 itu adalah koefisien stoikiometrinya NO2. Misalkan B ini si NO2 ya. A ini oksigen, berarti koefisien stoikiometrinya si NO2 ya kan ini B per A kalikan RA ya berarti ya seperti itu. B per A kalikan RA ini boleh juga dikali tanda kurung gini untuk memastikan kalau yang dibagi itu adalah koefisien stoikiometrinya dulu. Berarti di sini 4 dibagi 1 kalikan dengan si laju reaksinya RO2 tadi 0,024 di sini. Oke, kita enter. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang N2O5 dengan cara yang sama kita dapatkan nilainya 0,048. Sebenarnya kita lihat aja di sini dia kan setengahnya ya di sini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada keterangan lagi seperti yang tadi ya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk min dCNO2 per dt seperti itu. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, misalkan di sini dalam volume wadah 1 liter dimasukkan 0,08 mol gas fosgen ya. Fosgen ya, terurai sesuai reaksi menjadi karbon monoksida dan gas klorida ya di sini. Nah, setelah 20 detik gas tersebut tinggal 0,02. Berarti COCl2-nya tinggal 0,02 dari awalnya 0,08. Nah, laju peruraian gas fosgennya berapa? Seperti itu ya. Di sini diketahui waktunya 20 seperti itu. Nah, di sini kita buat tabel ya sama seperti tadi. Oke, di sini ada komponennya. Nah, pada awal kita isikan dulu ya di awal. Di awal berarti hanya ada gas fosgen berarti 0,08 betul. Kemudian koefisien reaksinya di sini kita isi juga. Ingat untuk reaktan nilainya negatif ya seperti itu untuk reaktan negatif. Kemudian di sini pada bagian akhir COCl2-nya sisa 0,02 di sini ya. Nah, berarti nanti kita dari sini kita bisa menghitung nilai mol COCl2 yang bereaksi berapa ya. Yang bereaksi berapa di sini. Berarti yang bereaksi itu adalah negatif. Nih, negatif 0,08 dikurangi 0,02. Berarti dia bereaksi sebesar 0,06 seperti itu. Nah, di sini ini kita sama seperti yang di awal tadi ya. Jadi menggunakan persamaan koefisien stoikiometrinya sebenarnya nggak usah dihitung menggunakan stoikiometri juga bisa ya karena di sini satu semua otomatis mol yang bereaksi juga sama gitu ya, yang berbentuk sama. Nah, di sini berarti nanti kita dapatkan nilai dari T akhirnya ini harus ditambah ya. Mol yang awal ditambah dengan yang bereaksi ya seperti itu. Oke, ini juga yang awal ditambah dengan yang bereaksi. Kita dapatkan sekian, ini produk gasnya. Nah, jika volume totalnya kita peroleh tadi 1 liter ya, kemudian waktunya 20 second, maka diminta menghitung laju penguraian gas fosgen ya. Maaf, gas fosgen ini berarti di sini COCl2 ya. COCl2 kayak gitu. Nah, lajunya berapa? Lajunya ya tinggal dibagi aja ya di sini. Jadi kita punya yang bereaksi berapa, saya berikan tanda negatif karena dia diminta positif ya, karena minus RNCOCl2 di situ. Oke. Nah, dibagi dengan volume ya dikalikan dengan waktu seperti itu. Kita peroleh nilainya 0,03 mol per liter second. Maaf ini harusnya. Nah, ini COCl2. Di sini juga COCl2 seperti itu ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi
gampang ngerjakannya masih seperti itu. Nah, ngerjakannya kita kalau diketahui, pokoknya kalau sudah diketahui laju reaksinya atau waktu atau konstanta laju reaksi itu menentukan yang lain gampang. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencari konstanta laju reaksinya berdasarkan pengamatan dari hasil eksperimen, terutama dari konsentrasinya, seperti itu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan ya pada pelatihan soal atau tutorial pada kali ini. Nanti teman-teman silakan ini dicoba lagi di Excel ya untuk memastikan teman-teman bisa mengerjakan seperti itu. Nah, nanti ada tugas yang akan terkait dengan soal-soal yang mirip seperti ini untuk pertemuan berikutnya nanti seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.